Tragedi Madiun tahun 1948 menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi sebelum konflik ini pecah? Ada intrik, persekongkolan, dan rahasia besar yang jarang terungkap ke publik. Dalam video ini, kita akan mengungkap fakta-fakta menarik yang tersembunyi di balik tragedi tersebut. Simak sampai habis. Di tempat lain, terjadi juga teror dan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok PKI. Hal ini benar-benar nyata, seperti yang terjadi pada peristiwa PKI Madiun yang berlangsung pada tanggal 19 September tahun 1948. Saat itu, kemerdekaan Indonesia yang baru berusia 3 tahun sudah dihadapkan pada kekacauan besar. Peristiwa ini menjadi salah satu tantangan terberat bagi Republik Indonesia karena energi bangsa yang seharusnya dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan justru terkuras habis untuk memadamkan aksi pemberontakan tersebut. Ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa PKI adalah dalang utama di balik pemberontakan ini. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa peristiwa ini merupakan provokasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Namun, dalam video ini, kita tidak akan membahas siapa dalang di balik peristiwa Madiun tahun 1948. Fokus kita adalah pada latar belakang terjadinya peristiwa ini dan rentetan kejadian yang mendahuluinya. Peristiwa Madiun tahun 1948 adalah upaya perebutan kekuasaan yang berpuncak pada diproklamirkannya Republik Soviet Indonesia oleh musuh dan Front Demokrasi Rakyat FDR pada tanggal 18 September tahun 1948. Salah satu latar belakang peristiwa ini adalah adanya perjanjian Renville pada 17 Januari tahun 1948 antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin ini dianggap gagal oleh pemerintah Indonesia karena memberikan dampak negatif yang besar, termasuk menyempitkan wilayah Indonesia secara signifikan. Karena kegagalan tersebut, Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 18 Januari tahun 1948. Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet ini kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Keputusan tersebut membuat Amir Syarifuddin beralih menjadi oposisi terhadap pemerintahan Hatta. Tidak lama setelah itu, Amir Syarifuddin bekerja sama dengan PKI dan membentuk Front Demokrasi Rakyat FDR yang terdiri dari partai-partai kecil seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Pemuda Sosialis Indonesia PRSINDO, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia SODSI, dan Barisan Tani Indonesia BTI. Tujuan utama FDR adalah menjatuhkan Kabinet Hatta dan merebut kekuasaan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari strategi mereka, FDR meningkatkan propaganda dan memobilisasi dukungan dari masyarakat. Salah satu program pemerintah yang menjadi pemicu konflik adalah reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Bersenjata RIRA yang bertujuan mengurangi personal militer dari kelompok kiri. Langkah ini ditentang keras oleh FDR karena dianggap merugikan kepentingan mereka. Akibatnya FDR dan PKI melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap Kabinet Hatta. Pada tanggal 27 Maret tahun 1948, mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran, menyebarkan propaganda, dan menuntut agar Amir Syarifuddin dikembalikan sebagai Perdana Menteri. Kekacauan semakin meningkat dengan serangkaian insiden bersenjata di Surakarta yang sengaja diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu. Pada tanggal 23 Juni tahun 1948, FDR juga mengorganisasi pemogokan besar-besaran buruh tani di Delanggu, Solo. Aksi ini berhasil mengangkat citra FDR sebagai pahlawan bagi buruh, sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Kabinet Hatta. Semua peristiwa ini menciptakan kondisi yang semakin memanas, hingga akhirnya meletuslah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Musso menampakkan diri di Indonesia dengan menyamar sebagai Suparto, Sekretaris Suripno, Duta Republik Indonesia. Kedatangan Musso disambut baik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Agustus tahun 1948. Namun, tujuan kedatangan Musso ternyata adalah untuk memulihkan kondisi Partai Komunis Indonesia PKI dan memengaruhi dinamika politik Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1948, Musso secara terbuka menampakkan dirinya. Sejak saat itu, ia mempopulerkan ideologi komunisme ala Musso atau yang dikenal dengan Jalan Baru PKI untuk Republik Indonesia untuk memperkuat PKI.
Musso bekerja sama dengan Amir Syarifuddin dan Front Demokrasi Rakyat FDR, Amir Syarifuddin, yang telah menjadi oposisi terhadap Kabinet Hatta, menyepakati tujuan bersama dengan Musso, yaitu melawan Kabinet Hatta dan meruntuhkan pemerintahan Soekarno. Musso menilai bahwa Soekarno dan Hatta terlalu dekat dengan kaum kapitalis dan penjajah. Dalam pandangan Musso, hanya PKI yang mampu melanjutkan revolusi Indonesia. Pada tanggal 9 September tahun 1948, tokoh-tokoh elit TKI dan FDR memulai tur propaganda untuk membentuk Persatuan Nasional. Salah satu langkah mereka adalah mengirimkan surat kepada Masyumi dan PNI yang berisi usulan kerjasama untuk membentuk Persatuan Nasional. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh kedua partai. Sementara itu, terjadi peristiwa konflik di Sukoharjo antara pasukan Siliwangi dan pasukan Senopati. Konflik ini dipicu oleh pembunuhan Kolonel Sutarto dari pasukan Senopati pada tanggal 2 Juni tahun 1948 di rumahnya di Surakarta. Hingga kini, pelaku pembunuhan tersebut tidak diketahui. Konflik ini kemudian berkembang menjadi pertempuran antara kedua pasukan pada tanggal 15 September tahun 1948. Pasukan Senopati akhirnya mundur ke Wonogiri. Sementara FDR dan PKI memanfaatkan situasi ini untuk mengadu domba. Ketika FDR dan PKI melanjutkan tur propagandanya, Sumarsono dan rekan-rekannya melaporkan kepada Musso bahwa kota Madiun sudah berada di bawah kendali mereka. Hal ini mendorong tokoh-tokoh elit TKI dan FDR, termasuk Musso dan Amir Syarifuddin, untuk menuju kota Madiun. Mereka mengibarkan bendera merah bergambar Palu Arit di pinggiran kota Madiun. Pada tanggal 18 September tahun 1948, di kota Madiun, diproklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia Soviet oleh Musso, FDR, dan PKI. Mereka melucuti senjata militer yang tidak berpihak pada mereka dan menyingkirkan masyarakat yang menolak ideologi PKI. Peristiwa ini menandai pemberontakan besar-besaran PKI dan FDR di kota Madiun pada tahun 1948. Tragedi Madiun tahun 1948 bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga pelajaran berharga tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan ancaman dari dalam negeri sendiri. Semoga kita bisa memetik hikmah dari peristiwa ini untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.